Dengan kita menjadi diri sendiri, maka kita akan jauh lebih melampaui orang-orang yang kemudian imitasi dan palsu tadi. Jadi orang yang original itu ketahuan, ya dari statementnya, dari ucapannya itu akan ketahuan. Ya, akan ada apa perasaan-perasaan apa akan terbukti dengan konsistensi tadi. Ya, jadi konsistensi reputasi itu akan membuktikan semuanya. Ya, dari konsistensi itu akan membentuk reputasi diri kita. Ya, jadi kalau kita asli, maka kita kan nggak akan berubah-ubah nih. Orang akan mengenal kita, ya kan, dari tulisan kita, dari ucapan kita itu langsung tahu ketika orang tersebut membaca atau mendengarnya. Oh, ini statement Messi. Ya, oh ini tulis Messi. Karena konsisten sudah menjadi diri sendiri. Tapi kalau kita konsisten, orang akan cenderung kok berubah-ubah, ya bahasanya berubah, gaya bahasanya berubah, budaya berubah ini. Makanya dalam konteks branding, ya kan, dia diri sendiri. Itu key, itu kunci. Karena dia kita jujur ya. Jadi personal branding baik itu harus diawali dari sebuah kejujuran. Itu kan. Juga Adit ya? Oh ya, Adit ya. Jadi kita kenal sebagian dan juga ada juga yang mungkin masih baru ya. Siapa namanya? Vita ya. Vita. Jadi saya usianya 32 tahun. Ya, kebetulan sampai dengan hari ini berhasil mencapai sebuah milestone yang baru dalam kehidupan saya, 100 juta pertama. Bagi sebagian orang mungkin ini adalah kecil, tetapi bagi kita ini adalah sesuatu yang sangat besar. Apa pentingnya milestone bagi setiap orang? Jadi kita akan mengetahui bahwa setiap apa yang sedang kita pelajari, apa yang sedang kita garap ataupun sedang kita buat, itu mendapatkan sebuah apresiasi. Ya, apresiasi itu penting. Ya, bukan berarti kita mengharapkan sebuah pujian dari orang, enggak. Ya, kita bisnis misalnya, ya, lalu kemudian produk kita dibeli, itu apresiasi. Ya, enggak? Kita kemudian mengikuti sebuah event ataupun perlombaan, lalu kemudian kita mendapatkan sebuah penghargaan, itu apresiasi. Nah, pentingnya apresiasi itu adalah kita bisa mengetahui sampai sejauh mana milestone target yang telah kita buat. Kita nggak boleh melakukan apapun ya tanpa sebuah grand strategi. Kita bisnis harus punya strategi. Kita sebagai seorang trainer pun harus punya strategi. Kita nggak hanya sekedar menguasai ilmu pengetahuan baru lalu kemudian kita share, kita bagikan lalu kemudian selesai. Enggak. Ada targetnya di situ. Misal Anda, teman-teman lah ya saya bilang ya, karena kita nggak terlalu jauh usianya. Teman-teman, misal sebagai seorang pendidik ya, Ibu Juwaria, nggak mungkin kan kita Ibu Juwaria diundang oleh seorang gubernur Sumsel, ya kan, sebagai guru inovatif, tanpa kemudian Ibu Juwaria membuat sebuah inovasi baru dalam dunia pendidikan. Bagaimana orang kemudian bisa memberikan kita apresiasi kalau kita tidak pernah perkenalkan diri kita atas apa yang kita kuasai? Nah, makanya tema ini sangat penting ya, meskipun saya ingin lebih menggali lebih dalam ya, tentang masing-masing brand dari bapak-bapak ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi personal branding itu kan sering diartikan sebagai sebuah pencitraan. Jadi kalau kita artikan branding itu kan citra. Kalau ada personal artinya citra diri. Nah, dalam waktu beberapa tahun terakhir ini kata pencitraan, kenal ya kata pencitraannya, sering dengar ya. Ini sering mendapatkan konotasi negatif, ya, karena pencitraan sering dipersepsikan sebagai sebuah kebohongan. Ya. Padahal ini kunci, silakan dicatat. Personal branding yang baik itu harus dimulai dari sebuah kejujuran. Ya. Jadi personal branding yang baik itu harus dimulai dari sebuah kejujuran. Karena ketika kita sudah tidak jujur dari awal, maka kita akan sulit untuk membangun sebuah personal branding yang konsisten. Nah, sebelum masuk ke tema kita, tapi sebelumnya sudah pernah dengar istilah branding ya? Apa kira-kira definisi branding menurut teman-teman sekalian? Branding, merek, logo, warna, nama, betul? Itu adalah branding 1.0. Jadi ketika kita memasarkan produk, kita menjual produk, fokusnya ke produk, itu adalah branding dan marketing 1.0. Itu adalah teknik marketing zaman dulu. Kita jual produk, kita pakai logo, lalu kita jual
Itu kalau kita masih menggunakan cara-cara seperti itu artinya kita masih kuno. Ya. Walaupun saya bukan orang pemasaran, tetapi belakangan sering bicara tentang konsep-konsep marketing. Pernah dengar isu yang sekarang lagi viral tentang Eger? Eger kan sekarang lagi viral tuh. Jadi mungkin saya kisahkan singkat. Ada seorang YouTubers yang mereview salah satu produk Eger di channel YouTube-nya. Lalu kemudian ditonton oleh manajemen Eger dan pihak Eger merasa keberatan. Jadi dikeluarkanlah surat keberatan bahwa mereka berkeberatan produknya direview seperti itu karena pencahayaannya kurang, kemudian tempatnya tidak sesuai, ya kan, dan juga kualitas kamera tidak full HD, ya kan. Lalu kemudian dikeluarkan surat keberatan terhadap YouTuber tersebut. Nah, saya tidak akan bicara masalah Eger ini, ya, tapi saya akan bicara mengenai respon dari kompetitor. Jadi salah satu kompetitor dari Eger yaitu siapa? Ari. Ari mengeluarkan surat keringanan. Jadi kalau tadi surat keberatan, ya, dia mengeluarkan surat keringanan. Jadi mempersilahkan bagi semua customer untuk melakukan review terhadap produk itu dengan cara apapun, dengan device apapun, dan di tempat manapun. Jadi surat keringanan, dari surat keringanan. Akhirnya si Ari itu menjadi viral, bahkan sangat viral sampai dengan hari ini. Strategi ini namanya itu adalah strategi newsjacking. Jadi newsjacking. Jadi dalam konsep pemasaran, dalam konsep branding itu ada strategi yang bisa kita lakukan. Jadi strategi newsjacking ini adalah kita memanfaatkan berita yang sedang viral. Berita yang sedang viral lalu kita tumpangnya dengan kepentingan diri kita sendiri. Jadi ini strateginya murah tapi dampaknya sangat dahsyat, sangat besar. Jadi nggak perlu banyak strategi, nggak perlu keluar biaya banyak, ya, tetapi dampak viral itu sangat luas. Jadi akhirnya ada yang mendapatkan traffic yang sangat tinggi, ya, dalam beberapa hari terakhir ini dari Eger. Ya, itu dahsyat, ya, luar biasa. Nah ini pernah nggak kita coba praktikkan di dalam strategi kita? Ya. Nah itu adalah strategi newsjacking. Nah hari ini saya akan bicara masalah personal branding, tema umum, ya kan, yang sudah pasti sudah banyak dikuasai. Tapi saya ingin lebih mendalami teman-teman sekalian, karena kalau seperti coach Kemas Kade sama coach Hati itu adalah trainer murni. Ya, saya bukan trainer murni, ya. Saya banyak bergerak di bidang digital marketing. Tapi karena kemarin situasinya COVID, ya, yang memaksa kita harus tidak bisa bertatap muka, ya, tidak bisa kita bertemu secara langsung. Akhirnya setiap orang, setiap lembaga, setiap perusahaan, setiap organisasi membutuhkan bagaimana caranya agar aset-aset atau bisnis-bisnis mereka itu tetap bisa berjalan meskipun tidak ada pertemuan secara langsung. Ya. Jadi dibuatlah sebuah workshop, ya, pelatihan, ya. Bahkan kemarin di beberapa pilkada, ya, pilkada juga pileg, ya, kita juga diminta untuk menjadi salah satu konsultan, ya, salah satu caleg dan juga salah satu calon bupati, ya. Kemarin kita jadi salah satu tim konsultingnya. Nah ini adalah salah satu kesempatan peluang yang kemudian saya ambil. Ya, jadi akhirnya pasca dari itu banyak mahasiswa yang kemudian sedang mengerjakan tesis akan mengundang kita sebagai tim ahli. Ya, karena spesifikasi saya itu adalah soal digital marketer. Digital marketer itu apa sih? Jadi ini adalah dua kata yang kemudian saya rangkum dari sekian banyak niche. Ya. Niche itu adalah spesifikasi spesialisasi. Ya. Dari yang saya miliki, ya, app developer, ya, web designer, desain grafis, kemudian digital marketing, lalu kemudian Facebook Ads, Instagram Ads, itu semua saya rangkum jadi sebuah kata saja itu digital. Nah sekarang teman-teman silakan pikirkan, ya, 5 skill atau passion. 5 skill atau passion dari masing-masing teman-teman yang benar-benar dikuasai. Lalu bingkai ke semua skill tersebut atau passion itu menjadi maksimal hanya 3 kata. Coba mulai dibayangkan. Apa kira-kira passion dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Passion 1, 2, 3, 4, 5. Cari lalu kita bingkai menjadi sebuah brand yang mana itu menjadi brand khusus khas hanya milik teman-teman sekalian. Karena ini penting. Ya. Jadi mengapa pentingnya brand? Jadi brand itu, jadi saya katakan ada namanya branding,
ada namanya marketing, ada namanya selling. Ya kan? Tiga-tiga ini mirip tapi beda. Ya. Kalau branding itu mainnya di brand, otak. Ya. Kalau marketing itu mainnya di pasar, ya, menciptakan demand, ya, menciptakan permintaan. Kalau selling itu mainannya di transaksi. Ya. Jadi kalau branding itu menciptakan loyalitas. Ya. Mengapa orang kemudian banyak memilih produk iPhone? Ya. Karena apa? Brand itu menjadikan saya jadi lebih keren. Saya jadi orang yang orang yang terlihat kaya, ya kan? Orang yang terlihat sukses. Ya. Atau ada juga orang yang lebih memilih brand Xiaomi misalnya. Karena apa? Karena kualitas bagus, harga murah, ada loh. Ya. Jadi kan orang-orang marketer itu tugasnya adalah memindahkan dari orang yang sekedar tahu menjadi kenal, kemudian kenal kemudian menjadi teman lalu kemudian menjadi sahabat. Ya, itu adalah namanya customer journey istilahnya, perjalanan seorang customer ya. Dari yang sekedar awareness, hanya sekedar tahu, oh itu produknya, sampai menjadi seorang evangelis. Evangelis, orang yang membela mati-matian produk itu, karena saking cintanya ya, jadi kayak nabi. Jadi ada orang seperti itu, ya, jadi hanya sekedar awareness, hanya sekedar tahu, menjadi seorang yang evangelis. Itu adalah seorang bertekad. Ya, makanya isu-isu yang kemarin itu banyak saya angkat. Ya, isu WhatsApp, ya, WhatsApp yang mengeluarkan kebijakan baru ya, kebijakan privasi ya. Sebenarnya bagi kami seorang advertiser, bagi seorang iklan itu adalah positif. Ya, karena setiap aktivitas teman-teman, aktivitas kita semua yang kita sharing apa, kita berbagi apa di grup ini, ya kan, itu tercatat semuanya di datanya. Ya, maka bagi kita pengguna Facebook, Instagram, Ads, maka kalian akan lebih mudah untuk ditarget. Ya, itu sebenarnya bagi seorang advertiser itu sangat penting. Tapi karena memang kita sudah memasuki marketing 4.0, jadi kalau marketing 1.0 itu adalah kita berfokus pada produk. Ya. Kalau titik 2.0 kita berfokus kepada customer. Ya, jadi apa masalah yang dimiliki oleh customer, ya kita buatkan produknya. Ya, jadi yang ketiga kita orang-orang itu sudah loyal ya di produk kita karena sudah ada trust, ada kepercayaan terhadap produk yang kita tawarkan. Dan yang terakhir itu adalah spiritual need. Ya, jadi kalau spiritual need ini sudah nggak bisa bilang apa-apa lagi. Ya, jadi seperti semacam sebuah keyakinan kalau di Argentina itu agama itu seperti bola. Bola itu seperti agama, kembali ya. Seperti itulah. Jadi kita menganggap bahwa apa yang saya ucapkan itu adalah sebuah kebenaran mutlak. Jadi seolah-olah seperti Nabi ya. Itu sudah tingkat yang paling tinggi. Itu namanya spiritual need. Ya, itu sudah 4.0 ya. Bagaimana kita bisa menciptakan sampai ke tahap itu? Baik panjang. Ya. Karena branding itu, kalau marketing itu paling dia habisnya pada saat produk dibuat sampai kemudian dijual, sampai dia penjualan. Nah, kalau branding itu diawali ketika produk itu dibuat sampai dengan kemudian perusahaan itu tetap ada. Itu branding tetap berlaku. Jadi selama-lamanya. Jadi kerja-kerja branding itu bukan hanya kerja satu kali, 2 kali, enggak, selama-lamanya. Eker lihat, kalau dia nggak betul-betul mencarikan solusi terhadap apa yang telah dilakukan di manajemennya ini, maka itu bisa menghancurkan brandnya. WhatsApp juga seperti itu. 2 hari kemarin WhatsApp tiba-tiba muncul di status WA, ya kan, dengan statement bahwa tetap memiliki data privasi, ya kan, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kepanikan. Ya, bagaimana ada banyak alternatif yang bisa dijadikan orang pilihan, ya kan, untuk kita berkomunikasi. Ya, nah makanya personal branding ini penting. Ya, jadi personal branding ini singkatnya adalah bagaimana ada suatu kegiatan kita menceritakan kepada dunia tentang siapa kita. Selesai. Jadi kita menceritakan kepada dunia siapa kita. Tujuannya apa? Agar kita berhenti untuk mengejar sebuah peluang dan menjadikan peluang itu yang mengejar diri kita, karena peluang tahu siapa diri kita. Ya. Paham sih? Jadi suatu kegiatan kita menceritakan kepada dunia tentang siapa diri kita, ya, agar kita berhenti mengejar peluang. Capek mengejar peluang itu, nyari duit susah kan? Nyari peluang itu kan kita nyari peluang di satu, kemudian hilang, ya. Peluang yang kedua kemudian lepas, peluang yang ketiga kemudian habis, capek kan?
capek. Nah sekarang kita menciptakan personal branding kita sendiri, orang yang datang kepada kita, peluang yang datang kepada kita. Itulah personal branding. Jadi orang nggak akan pernah tahu, ya kan, kita memiliki pengetahuan apa, skill apa, kemampuan apa, kalau kita tidak melakukan personal branding. Ya, misal Adit ya, Adit kan pemuda desa misal. Ya, maksudnya apa garapannya adalah Karang Taruna, ya, pemuda desa. Ya. Ini kan jarang nih. Ya kan, orang nggak akan pernah tahu kalau Adit tidak pernah cerita bahwa ternyata ada banyak nih masyarakat yang bisa kita garap, termasuk para pemuda-pemudanya. Ya. Kalau pemuda-pemuda itu kita garap, lalu kemudian kita optimalisasikan potensinya, maka itu akan bisa memberikan pertumbuhan yang signifikan bagi desa di tempat di mana pemuda itu berada. Ada cerita seperti itu ditoleh oleh misal dinas pemuda dan olahraga misal, ya. Dilihat ternyata ini berprestasi, ya kan? Karena mereka juga mencari di mana nih pemuda-pemuda yang inovatif, yang kreatif, yang prestatif, ya kan, yang bisa diberikan bantuan, ya kan, untuk melakukan sebuah kegiatan ataupun event yang berhubungan dengan kemudaan. Orang nggak akan pernah tahu kalau ada yang bercerita, ya kan? Sepintar apapun Anda mau ingin kali Bapak Manov, mau apa segudang sertifikat yang kita dapatkan, tapi kalau kita tidak menceritakan kepada dunia nggak akan tahu, ya kan? Dan bahkan ini saya bukan diundang, kita diajak oleh tim doktoral, ya, mereka sedang melakukan penelitian untuk S3-nya tentang aplikasi Android, ya, media kemudian aplikasi Android, ya kan? Mereka nggak akan menghubungi saya secara pribadi kalau saya nggak pernah cerita. Ya kan? Demikian tidak teman-teman sekalian, maka tadi saya minta masing-masing dari teman-teman coba tuliskan 5 skill atau passion yang betul-betul muncul dari hati nurani kalian, teman-teman sekalian. Lalu kemudian bingkai itu menjadi 2 atau 3 kalimat sederhana. Entrepreneurship, womanpreneurship, ya, edupreneurship, kan banyak istilah-istilahnya yang seperti itu. Pakai itu di setiap pengenalan profil dari diri kalian. Ya, karena saya bertanggung jawab di hubungan marketing, ya, jadi saya juga berhubungan dengan hal itu. Ya, jadi nanti teman-teman akan ditampilkan semua profilnya, ya, profil-profilnya, ya, tentang trainer leadership, ya kan, dengan kata-kata singkat. Di website juga akan dimasukkan, akan di file-file juga akan dimasukkan. Ya, karena kita sedang memulai melakukan penetrasi. Ya, penetrasi. Kita fasilitasi semua bakat-bakat yang murni yang muncul, ya, di ogah ilir. Karena kadang-kadang kita ada begitu banyak bakat-bakat yang potensial, tapi kita kebingungan bakat kita yang diapain. Ya. Baiknya memang kita optimalkan, kita maksimalkan agar ini bisa memberikan manfaat yang besar di masyarakat. Nah, untuk itu teknik personal branding yang baik itu adalah personal branding yang baik itu dihasilkan dengan sebuah karya. Ya. Jadi personal branding itu kan kesannya seperti menjual diri, ya, pencitraan dan sebagainya. Tetapi personal branding yang baik itu harus muncul dari sebuah karya. Ya. Jadi seorang trainer itu sering dikenal sebagai penjual ludah. Ya kan? Bagaimana itu kemudian bisa kita ganti? Kita harus membuat sebuah karya. Ya. Jadi membuat sebuah karya itu apa sih? Jadi nggak perlu kita membuat sebuah lukisan, nggak perlu kita membuat sebuah patung. Ya. Karya itu adalah kertas kosong lalu kita tulis, itu karya. Ya, sesederhana itu. Jadi apapun karya kita coba dimunculkan. Ya. Jadi nanti masing-masing teman-teman mulai aktif di sosial media, ya, Instagram kah, di Facebook kah, di YouTube kah, di TikTok, ya, sekarang kan sedang tren. Bahkan seorang advertiser, para seorang marketer sekarang itu berlomba-lomba masuk dalam dunia TikTok. Ya. Tapi saya sendiri masih mikir-mikir, ya. Tapi nanti saya juga akan masuk ke sana, ya, masuk ke dunia itu. Karena memang anak muda sekarang itu banyak, ya, masuk ke segmentasi ini. Nah, personal branding ini hubungannya terkait masalah 3 hal. Ya, jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menciptakan personal branding yang baik. Yang pertama itu adalah kita harus punya kompetensi. Ya, kompetensi kita itu sebagai apa? Ya, jadi biar orang-orang itu melihat apa kemampuan yang mampu kita buat. Ya. Itu yang pertama, kompetensi. Jadi kompetensi ini terkait mengenai skill. Coba
tadi 5 hal itu dibuat ya. Selain juga skill, itu juga berhubungan kompetensi kalian. Jadi nggak mesti berhubungan dengan jurusan, ya, perkuliahan, ya, ataupun lain sebagainya, tapi juga memang betul-betul kalian kuasai. Ya, ada kemudian seorang ahli hukum, ya, sarjana hukum, tetapi dia pakar komunikasi. Dia komunikasinya sangat bagus, sangat baik. Ada juga seorang sarjana teknik, tetapi dia sebagai seorang ahli strategi politik ada. Kadang-kadang kan kalau Indonesia seperti itu ya. Ada yang bilang salah jurusan lah dan sebagainya, tapi enggak. Ini adalah bahkan orang-orang yang ketika dia pulang rumah dia enggak langsung tidur. Ya, tetapi dia ketika dia pulang rumah dia terus belajar, terus berkorban, terus mempelajari sesuatu yang baru. Ya, inilah yang mungkin akan membedakan antara satu orang dengan yang lainnya, satu guru dengan guru yang lainnya, ya, satu trainer dengan trainer yang lainnya. Ya, trainer yang sudah 10.000 jam tayang. Jadi salah satu parameter menyebutkan bahwa kita sudah ahli dalam suatu bidang itu adalah 10.000 jam. Jadi kalau kita sudah bicara banyak tentang hal tersebut selama 10.000 jam, maka kita dikategorikan sebagai ahli. Jadi 10.000 jam itu berapa tahun? Jadi kalau kita mengerahkan kurang lebih 2 jam saja satu hari, artinya berapa lama kita lupa? 5 sampai 10 tahun. Kita cuma ngomong 2 masalah itu ya, per hari. Artinya memang kalau kita pengen benar-benar dinilai oleh orang sebagai seorang yang ahli dalam suatu bidang tertentu, maka tambahlah jam terbang kita. Masalah public speaking, ya, masalah entrepreneurship, ya, tentang education dan sebagainya. Tambah terus, ya, jangan lelah, ya, jangan menyerah. Ya, karena kalau belum sampai segitu, biasanya kita setengah-setengah. Maafkan kita mikirnya setengah-setengah. Nah, itu masalah kompetensi. Nah, yang kedua ini adalah masalah konsistensi. Ya, jadi percuma kita viral di awal tahu tentang Ade Londo. Ade Londo itu yang Odading Ode, tahu ya? Itu kan viral kan, viral banget. Lalu kita hanya gara-gara satu statementnya atau sikapnya, atau attitude yang kurang bagus ya dengan si Mali, akhirnya dia sekarang mendapatkan hujatan. Bahkan dia buka usaha, buka bisnis yang dulu ratusan setiap hari datang ke jualan Odading itu kan, bahkan sekarang sudah sepi. Ya dilihat orang tuh nggak ada, sudah ini bukan zaman lo lagi kalau kata netizen. Nah, netizen itu saya bijak. Ini bukan zaman lo lagi. Ini kenapa? Karena dia tidak sabar dan tidak konsisten. Jadi kadang-kadang kita tuh gampang untuk membuat sebuah momentum. Momentum itu bisa kita ciptakan. Jadi satu salah besar kalau kita menilai bahwa momentum itu datang dengan sendirinya, enggak. Momentum itu bisa kita ciptakan sendiri. Ya, tetapi ketika ada momentum itu datang, hadir, kadang-kadang kita nggak siap. Ya, kalau itu contohnya. Dia kemudian viral, kemudian terkenal, diundang ya ke stasiun TV, lalu kemudian dia nggak konsisten, dia nggak membangun personal brandingnya yang baik, dia nggak membangun personal brandingnya yang mampu menginspirasi banyak orang. Siapa sih yang senang dengan orang yang sombong? Siapa sih yang senang dengan orang yang arogan? Ada nggak? Nggak ada. WhatsApp itu dimusuhi orang karena dia arogan, ya kan? Dia memaksa kita istilahnya, ya. Kalau dalam bahasa sederhana, dia memaksa kita untuk menyetujui sebuah persyaratan di mana kita menjual data pribadi kita kepada Facebook. Ya. Kalau enggak setuju, aku dihapus. Itu arogan. Itu yang kita tentang. Ya. Saya nggak pernah bilang bahwa WhatsApp itu fasilitasnya kurang, enggak, bahkan sangat bagus. Ya. Tetapi yang kita tentang itu adalah arogansi dari WhatsApp. Dia nggak belajar dari BBM. Yang dahulu itu adalah siapa sih enggak punya PIN BBM, ya, pasti semuanya ada. Tetapi karena memang dia nggak belajar dari pertumbuhannya, Nokia pun juga seperti itu. Akhirnya dia merasa arogan, dia merasa besar sendiri. Jadi ketika seseorang ini penting sekali sebagai seorang trainer. Jadi ketika seseorang trainer itu kan biasanya kita dikenal viral, kita nama kita disebut di mana-mana, kemudian dipuji lalu tertepak itu hati-hati. Jadi ketika seseorang sudah merasa besar dibandingkan sistem di mana dia bergabung, maka nanti akan sebuah kehancuran. Ya. Jadi ketika seorang sudah merasa besar nih, nggak penting lagi nih. Misal seorang presiden ya, dia sudah terpilih, dia tinggalkan partai politiknya misalnya, karena dia sudah merasa besar dibandingkan sistem di mana dia berada, ya. Maka dia akan hancur, dia akan ditinggalkan, dia akan dilupakan oleh orang. Jadi kita juga kita bergabung di LC, ya kan? Jangan kemudian kita merasa lebih besar dibandingkan di mana sistem kita bergabung di dalamnya.
kita di sini tumbuh bareng-bareng ya. Mungkin kita usia nggak terlalu jauh berbeda ya, kecuali dengan coach Mas Ade itu master saya. Ya, kita sudah, kan saya banyak belajar dari beliau dalam konsep training. Kita nggak boleh merasa besar. Di mana pun itu, di pekerjaan kah, ya, di karir kah, ya, di bisnis kah, kita nggak boleh merasa besar. Apalagi kita dalam dunia bisnis ya, kita nggak boleh merasa lebih pintar dibandingkan customer, nggak boleh. Ya, kita sebagai seorang trainer ya kan, ada peserta ya kita sharing ya, tapi jangan mengajari, istilah seperti itu. Ya, kita jangan menggurui. Ya, kalaupun mereka mereka melakukan sebuah kesalahan, ya sudah kita maafkan. Jangan sudah kita marah-marahin. Mungkin juga kalau guru jadi seperti itu. Ya, jadi jangan arogan. Orang nggak akan suka dengan orang yang arogan, yang sombong, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Jadi konsistensi. Jadi konsistensi ini ketika kita berkarya, lalu kemudian konsistenlah. Ya, jangan lalu kemudian kita berkarya lalu kemudian hilang. Ya. Akhirnya orang kalau fungsi algoritma ya, ini sedikit sharing pada teman-teman. Jadi di Instagram itu algoritmanya itu adalah postingan kita itu hanya dilihat oleh hanya sekitar 7-10% dari followers kita. Jadi mengapa kemudian orang-orang yang viral ya, itu banyak ya, itu kan memang pertama postingan itu adalah viral, ya kan? Yang kedua banyak yang share, ya kan? Yang ketiga istilahnya itu banyak diberikan komentar dan like. Jadi semakin banyak orang yang membagikan, semakin banyak orang menyukai, maka semakin banyak persentase postingan kita itu dilihat oleh banyak orang. Nah demikian juga dalam konteks konsistensi ini. Ya, kalau teman-teman sekalian hanya memposting misalnya atau membuat satu produk satu, ya, dan itu satu-satunya nggak ada lagi, orang nggak akan yakin nih. Atau mungkin mereka yang menaikin dia, orang kan mulai ragu-ragu nih, enggak nih. Anda juga bisa jualan di marketplace, ya satu produk, ya kan? Itu aja. Oke lah, mungkin satu produk itu laku, ribuan yang beli, Shopee misalnya. Tapi itu aja, mungkin orang akan ragu-ragu juga. Coba kalau seandainya kita berkarya membuat sebuah postingan personal branding kita di sosial media, ya kan? Konsisten, ya, seminggu sekali, gitu. Atau kalau misalnya satu hari sekali, ya. Kadang-kadang buat konten juga nggak mudah, ya. Tapi kan sekarang sudah banyak. Dan sarana-sarana bisa kita manfaatkan ya. Bahkan Soleh Solihun ya, kan seorang stand up comedy itu kontennya sederhana banget, tapi viral. Ilmiahnya pernah diwawancarai oleh Soleh Solihun, tapi sebenarnya diwawancarai oleh Dewa Ekora Yoga. Jadi dia salah satu statementnya itu adalah itu si Soleh Solihun itu dahsyat betul tuh dipikir ilmiahnya. Selama 1 jam cerita selalu kisah. Modelnya kalau kita katanya kan ada kameranya, ada tripodnya, kameranya banyak, ada pencahayaannya. Ini cuma model HP doang, tangannya sudah jadi tripod. Cuma model HP doang, ya kan dia tahan 1 jam. Ya. Ngobrol sesuatu yang benar cerita ilmiahnya seperti soal kisah. Itu dahsyat. Kan soalnya lucu ya, orangnya sederhana, kadang-kadang kalau di ngomong kasihan juga ya. Tapi dia sesederhana itu ya. Jadi kita jangan membalas diri kita dengan media. Jadi dengan media ini itu sangat banyak sekali karena konsep branding ini bisa kita ciptakan. Jadi ada branding yang kemudian terjadi dengan begitu saja. Misal apa? Gus Dur. Apa branding Gus Dur? Itu aja kok repot. Itu kan kebiasaan ya, akhirnya jadi branding. Ya kan? Atau yang diciptakan, misal Libat. Diam. Dia dikontrak diam, kalau ngomong kita putus kontraknya. Itu libat, itu diciptakan, itu bisa branding seperti itu. Ya. Jadi konsep branding ini teman-teman nggak usah terlalu khawatir ya. Kalau sekarang kita masih belum menemukan apa brand dari masing-masing kita, itu nanti kita bisa akan lebih lanjut. Ya, makanya saya pengen lebih diskusi lebih dalam dengan teman-teman sekalian, biar nanti kita bisa tahu nih gimana nih cara marketing teman-teman sekalian, ya, menokokkan, mempromosikan, karena ini penting. Ya, nggak mungkin kan lalu kemudian kita lempar ini trainingnya, lalu kemudian kita nggak bisa melakukan diferensiasi. Ya. Jadi proses training kita adalah mungkin nggak misal teman-teman yang laki-laki ini pencinta sepak bola, ya. Mungkin nggak kemudian kita diundang ke Old Trafford ya, bagi seorang Mancunian, seorang Manchester United fans, ya diundang ke Old Trafford nonton misal ke Liga Champions, ya kan? Kita seorang fans dipilih nih oleh sebagai brand ambassador MU dari Indonesia.
Mungkin nggak kalau kita nggak punya personal branding? Mungkin tapi random, peluangnya sangat kecil, ya kan? Nah, tetapi mereka para manajemen dari pihak promotor Manchester United itu pasti mencari nih di mana nih para fans-fansnya nih, fans Manchester United nih, 1, 2, 3 ada 1 juta misalnya di Indonesia, pasti dicari nih, ya kan? Siapa dari mereka ini unik, ya, yang melakukan promosi terhadap Manchester United, ya kan, yang membuat konten di YouTube tentang review pertandingan Manchester United, lalu kemudian dia dikenal oleh banyak orang, maka dialah yang peluangnya lebih besar untuk dipilih sebagai seorang brand ambassador. Itulah fungsinya personal branding. Ya, jadi kita tidak menunggu peluang, ya, tapi kita menciptakan peluang. Ya. Bukan di usia sekian apa yang harus kita hasilkan, produk apa yang harus kita buat, lalu kemudian kemana saja lalu kemudian kita bisa berbagi. Ya kan, itu harus ada strategi-strateginya. Ya, sebagai trainer juga seperti itu. Ya. Di awal mungkin kita baru TFT, teman-teman baru pertama kali TFT ya. Itu sudah pernah naik TFT? Pertama kali. Jadi di TFT ini penting. Ya. Jadi pertama juga untuk mengupgrade ya, dari coach hati betul-betul menguras habis ya, memunculkan semua potensi dari teman-teman sekalian yang dimana minat, bakat dan potensi yang teman-teman miliki, lalu kemudian saya membingkainya dalam konsep branding dan juga marketing. Ya, jadi kita bagi tugas secara karakter itu kita berbeda. Ya, jadi kalau coach Mas Hari itu Poledes ya, karakternya pernah jadi sih kemarin Poledes. Coach Hari itu sanguinis ya, saya ini merah plasma. Jadi kita ketiga karakter itu beda-beda, jadi biasa melengkapi satu sisi. Ya. Pernah ya dengan personality plus ya, karena itu penting juga. Bahkan kalau di Jepang itu nggak hanya konsep seperti ini, golongan darah. Jadi golongan darah A itu bagusnya di profesi ini, golongan darah O profesi itu sampai segitu di Jepang. Nah, kita kan belum sampai segitu. Jadi pendekatan psikologi itu mereka sudah jalankan. Nah, itu juga prestasi. Jadi orang akan berhenti menilai sebagai seorang trainer itu sebagai penjual ludah ketika kita menunjukkan prestasi yang telah kita lakukan. Jadi kan ini tren negatif ya seperti itu ya. Dia ini cuma motivator, trainer, cuma ngomong doang ya kan. Buktikan enggak ya kan. Tapi sekarang kita buktikan bahwa apa yang kita pelajari saat ini itu ada hasilnya. Ada yang bisa dinilai oleh orang. Kita diundang oleh gubernur, misalnya kita diundang oleh presiden ya kan, dengan hasil dari produk-produk yang kita buat. Itu akan menutup mulut semua orang yang kemudian negatif terhadap itu. Jadi personal branding itu adalah prestasi, hasil karya dan ciptakan prestasi. Ya, jadi kalau kita sudah berprestasi itu musuh pun menganggap saudara. Ya kan? Ya, jadi kalau kita sudah berprestasi itu semua orang juga sebagai saudara. Tapi kalau kita nggak dikenal orang kan kayak zombie ya di sekitar orang gitu, kayak dikenal. Jadi personal branding penting selain kita juga untuk dalam karir kita juga. Misal ingin dipilih sebagai ketua RT sekalipun itu harus punya personal branding yang baik, ya kan? Ya kan? Ingin dipromosikan oleh atasan kita di perusahaan kita harus punya personal branding yang baik. Ketika bos kita pengen melakukan promosi terhadap salah satu karyawannya, maka pastikan diri kita punya personal branding yang baik. Satu-satunya pilihan yang akan dipilih itu adalah diri kita. Ya, jadi sampai segitu ya. Jadi personal branding sebenarnya istilah-istilah yang dipopulerkan agar bisa begitu mengerti. Nah, jadi ketiga hal ini konteksnya adalah sangat penting. Jadi kalau branding itu tujuannya adalah kotak, marketing itu dan selling, branding itu adalah asetnya non fisik, nggak kelihatan. Makanya sebagian para pebisnis, para pengusaha, para trainer menganggap bahwa branding ini nggak penting. Branding itu hanya logo. Jadi 1.0 itu adalah dia ciptakan produk, tempel logo, jual. Ya, itu 1.0. Ya. Jadi sering salah orang persepsikan bahwa, tetapi sesungguhnya kita nggak membutuhkan sebuah branding kalau kita nggak punya kompetitor. Ya, jadi kita nggak perlu branding nih, karena kita nggak ada kompetitornya. Ya, seperti Tesla, yang nggak perlu banyak branding, ya nggak? Karena kompetitornya nggak ada. Kalau pernah itu mungkin sekalian masih kecil. Ya, si Elon Musk itu kan luar biasa. Ya, dia satu saja ngomong tentang salah satu platform gaming terbesar di dunia,
apa itu lupa, Gameboard apa itu lupa namanya, satu website resmi yang dia menjual platform digital via website ya, streaming. Itu sahamnya langsung naik 1000%. Satu kali dia melakukan tweet, use sinyal. Seketika itu jadi viral, jadi berita di mana-mana. Akhirnya saya jadi konten tentang itu. Kan gara-gara Elon Musk mempromosikan bahwa menggunakan sinyal untuk menggantikan WhatsApp. Bahkan Snowden, kenal Snowden yang menjadi buruannya CIA ya, dia mantan ya, mantan. Itu kan hidupnya itu diburu nih, dikejar ya kan, dia pindah negara, dicari lagi nggak dapat, ya kan. Dia menggunakan apa? Dia menggunakan sinyal, karena nggak bisa ada bisnis sebagainya. Karena banyak platform yang bisa kita manfaatkan. Ya itu brandingnya Elon Musk itu. Ya, dia nggak perlu terlalu banyak apa promosi marketingnya, karena dia sudah di level 3 menuju ke 4. Ya, jadi salah satu apa keunggulan produk Tesla itu adalah Tesla dan juga Apple. Ketika mereka menggunakan produk ini, mereka menjadi mengambil bagian untuk menyelamatkan dunia. Itu adalah brandnya Apple. Jadi kalau kita menggunakan Apple, itu adalah produk-produk yang apa ramah lingkungan. Selain dia juga dianggap sebagai apa produk yang membuat kita jadi keren, yang menjadi apa terlihat sukses, ya. Mereka juga membranding produk mereka sebagai pembela lingkungan. Jadi produk-produk mereka ramah lingkungan. Nah teman-teman sekalian, jadi saya minta nanti dituliskan di kertas ya tadi di mana saya minta ya buat 5 passion skill ya, lalu kemudian nikah itu jadi 2 atau 3 kata sederhana, lalu kemudian surat saya. Nah sebagai penutup ya, gak usah terlalu panjang karena ini praktikal banget. Ya, nanti teman-teman silakan buka channel YouTube Urban Learning Center. Itu kerjanya tadi anaknya itu tim kita. Silakan di subscribe, dan sebagainya. Itu ada banyak beberapa event yang sudah kita buat. Itu skalanya masih skala sekolahan. Depan kita dengan bergabungnya teman-teman di tim LC itu, wah jangkauan besar luas sekali. Ya, saya sangat optimis. Jadi ketika saya baca beberapa profil, karena ada banyak nih yang melamar ada 40 sampai 50 ya. Ada sekitar 50-an orang yang mendaftar, lalu kita seleksi menjadi hanya 10 saja. Ya, kemarin gak ada yang wawancara saya, nggak ada. Nggak datang ya. Kemarin kita melakukan sebuah proses seleksi dan proses ini cukup menghabiskan energi juga. Ya. Jadi banyak yang diperdebatkan mengenai konteks, mengenai konsep, mengenai karakter dan sebagainya, pengembangan selanjutnya. Nanti coach Kemas aja akan cerita pengembangan komunitas yang dimana sih. Karena ada banyak event-event yang kita buat ke depan ya. Teman-teman lain nanti akan dilibatkan di sana. Jadi kita nggak akan cukup di TFT saja. Ya, nanti kita akan banyak sekali bahkan kampus Unsri beberapa fakultas sudah mengajar untuk melakukan kontak kita untuk melakukan kerjasama. Ya kan? Karena seperti kemarin saya diundang di FKM Unsri untuk isi materi ke dosen-dosennya tentang media pembelajaran. Ya, tidak untuk kemungkinan nanti kalau kita melakukan penetrasi ya teman-teman ahli teknik, ya, nanti kita bisa bersama dengan pendidikannya, karyawannya, karena saya mengisi itu adalah dosen, karyawan, lalu mahasiswa tiga-tiganya. Nah ini tidak menutup kemungkinan nanti kita juga bisa ke teman-teman yang lain, ke sekolah-sekolah itu sudah banyak menunggu. Ya. Kan guru-guru ini sekarang sedang dipaksa ya untuk terus-menerus melakukan sebuah perubahan ya, dengan menteri nanti Manggarin yang merdeka belajarnya. Itu merdeka belajar itu definisi kadang-kadang orang kesulitan untuk menerjemahkannya dengan pas. Ya. Iya. Ya. Apalagi yang guru-guru yang levelnya senior. Menggunakan HP saja itu sudah alhamdulillah, sudah dewasa saja sudah alhamdulillah, dan suruh beda-beda kan pusing. Makanya ini juga sangat dinantikan kontribusi dari teman-teman sekalian. Harapan saya kita semua bisa tetap konsisten ya, terus menginspirasi meskipun kita tidak begitu menginspirasi, jadi seperti itu. Jadi teruslah kita membagi inspirasi pada orang meskipun kita not inspirational enough. Enggak apa-apa, kita orang biasa-biasa saja. Ya, kita bukan selebritis, kita bukan juga terlahir dari golongan darah biru, dan kita juga bukan tokoh politik, tetapi kita berkeyakinan bahwa
Dengan semakin banyaknya pemuda-pemuda yang inspiratif, ya, maka ini akan memberikan sumbangsi yang dahsyat bagi pembangunan di negeri ini. Nah, sebagai penutup, saya akan menyatakan sebuah kata bahwa kalau kita ingin hidup dari sesuatu yang kita cintai, maka personal branding adalah jalannya. Jadi kalau kita nggak hanya ingin hidup dari profesi kita saja, kita ingin benar-benar passion kita ini mampu untuk menghidupi diri kita. Kita nggak akan pusing lagi dengan tekanan-tekanan ketika kita kerja dengan orang dan sebagainya. Kalau kita ingin hidup dari sesuatu yang kita cintai, passion kita, maka personal branding kita adalah jalannya. Jadi bangunlah personal branding kita bahkan dari sekarang, karena ini manfaatnya akan sangat besar sekali. Ya, di profesi kita, di karir kita, ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari saya. Kalaupun ada kesalahan ataupun yang dikhususkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.